Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuliah ngaji ilmu nahwu, yaitu kita akan melanjutkan kajian al-asma'us syarat, atau kita sebut dengan isim syarat ya. Jadi next saja. Uslubus syarat. Uslub itu gaya atau model isim syarat ya. Jadi isim syarat sendiri itu yatakawwanu min adatus syarti, fi'al syarat, dan jawabus syarat. Jadi di dalam uslubus syarat di sini yaitu ada tiga dasar ya, atau tiga arkan gitu. Ada adatus syarat. Adatus syarat maksudnya yaitu alatnya ya, medianya. Kemudian terdapat juga fi'il syarat. Nah, kemudian jawab syarat. Jadi ya kayak misal contoh kalau misal kita bahasakan dengan Indonesia. Nah, kalau saya makan, kalau-nya ini berarti adatus syarat. Kalau saya makan, maka saya kenyang. Nah, kayak gitu. Tapi ini kita bicara dalam sisi bahasa Arab. Jadi di sini contohnya yaitu in tudzakir tanjah. Kalau kamu belajar, kamu memurojaah, tanjah, maka kamu akan berhasil. Nah, in di sini merupakan adatus syarat atau alat syarat. Nah, kemudian tudzakir di sini berupa fi'il syarat, tanjah di sini berupa jawab. Ya. Jadi kalau kamu belajar, nah itu maka tanjah, maka kamu akan berhasil. Nah, kayak gini ini disebut dengan uslubus syarat. Ada adatus syarat, ada fi'il syarat, dan jawab syarat. Nah, kemudian ada watus syarti al-jazimah. Di sini alat atau adat isim syarat yaitu bisa menjazmkan fi'il mudhari', entar bisa menjazmkan fi'il madhi juga. Jadi ini ada kaitannya dengan amil jawazim ya. Yang pasti di sini ada syarat yaitu ada lafadz in, man, ma, mahma, aina, mata, aina, ma, kaifama. Oke, itu saja yang menjadi fokus kita dalam pembahasan uslubus syarat di sini ya. Kayak misal saya kasih contoh yang lain, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man, nah di sini berupa isim syarat. Man utawi sapane wong iku yattaqi. Ya. Yang bertakwa sapa man Allah ing Allah. Barang siapa yang bertakwa terhadap Allah, yaj'al, maka Allah jadikan baginya. Nah, di sini yattaqi kita sebut dengan fi'il syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, ya, maka jawab syarat itu ada kata maka. In tudzakir, kalau kamu belajar, tanjah, maka kamu akan berhasil. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, yaitu tempat keluar. Maksudnya menemukan solusi ya ketika seseorang bertakwa kepada Allah. Kayak gitu. Man di sini yaitu ada syarat, yattaqi, isim syarat, yaj'al, fi'il syarat ya, yaj'al jawab syarat. Nah, di sini. Nah, dan keduanya yattaqi dan yaj'al di sini yaitu majzuman ya. Keduanya dibaca jazm. Nah, yattaqi yaitu fi'il mudhari' dibaca jazm, alamat jazmnya yaitu apa? Hadfu harfil illat. Di sini itu membuang huruf illat, jazmnya ya. Kemudian yaj'al juga fi'il mudhari' majzum wa alamat jazmi as-sukun. Jazmnya, alamat jazmnya fi'il mudhari' di sini ya di as-sukun. Oke, next ya.
Kemudian alamat jazm fil mudhari' sebelum kita masuk ke tadi uslub syarat. Jadi karena kebanyakan uslub syarat di sini yaitu masuk pada fil mudhari', maka kami sedikit sedikit membahas lagi mengenai jazmnya fil mudhari' di sini, yaitu ada 3, yaitu ada yang sukun, hadfu harfil alat, dan hadfu nun. Sukun yaitu ketika fil mudhari' shahihul akhir, ya lam yadrib, ya shahihul akhir itu yang akhirnya bukan berupa huruf alat. Kemudian jazmnya fil mudhari' juga yang kedua yaitu dengan membuang huruf alat yang terdapat pada fil mudhari' yang mu'talil akhir, yaitu fil mudhari' yang akhirnya berupa huruf alat. Lam yaghzu, yang sebelumnya itu terdapat waw yaghzu gitu ya. Ketika kemasukan amil jawazim maka menjadi lam yaghzu, membuang huruf alat. Kemudian yang ketiga dari jazmnya fil mudhari' yaitu masuk pada af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah ketika dia bertemu dengan amil jawazim maka dia membuang nun, ya, hadfun nun, membuang nun. Yang asalnya sebelum kemasukan lam amil jawazim kita bacanya yaitu yadribani. Nah, ketika kemasukan amil jawazim berupa lam ataupun yang lainnya, maka nunnya yang itu menjadi alamatnya af'alul khamsah itu dibuang. Lam yadriba, ya. Itu kita langsung next. Nah, sekarang kita akan bahas alamatul jazmi al-mudhari'. Ini fi'il mudhari' yang ketika sudah kemasukan amil atau syarat, ya. Uslub syarat. In tukhlis fi amalika tanjah. Nah, di sini ini contoh pada fi'il mudhari' yang shahihul akhir, ya. Jadi in tukhlis, kalau kamu ikhlas, fi amalika, di dalam perbuatan kamu, tanjah, maka kamu orang yang berhasil, ya. Jadi kuncinya itu ikhlas ketika teman-teman beramal. Nah, di sini yaitu tukhlis berupa fi'il mudhari' yang shahihul akhir, begitu juga lafaz tanjah yaitu fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Jadi ketika fi'il mudhari' shahihul akhir maka jazmnya itu dia menggunakan sukun. In tukhlis, kalau kamu ikhlas, fi amalika, kalau kamu ikhlas di dalam perbuatanmu, maka tanjah, maka kamu orang yang berhasil, sukses gitu loh. Tapi kalau misal teman-teman gak ikhlas dalam beramal, ya sia-sia amal itu, gitu kan. Fi'il mudhari' majzum wa alamat jazmihi sukun, ya. Sukun di sini, tanjah begitu juga lafaz tanjah yaitu dengan sukun. Nah, yang kedua yaitu hadfu harfin alat, itu membuang huruf alat yang terdapat pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, ya, lam yaghzu. Contoh di sini man yas'a ilal khair. Nah, di sini itu awalnya itu yas'a kayak gini karena kemasukan man, ya, yang menjazmkan fi'il mudhari'. Man yas'a, barang siapa yang berusaha, ilal khair, kepada kebaikan, yardillah. Yardi di sini sama, yaitu fi'il mudhari' yang mu'talul akhir, maka Allah meridhoi. Gitu loh. Itu sama di sini, yaitu yas'a fi'il mudhari' majzum wa alamatul jazmihi, yaitu membuang huruf alat. Wa kadzalika, begitu juga fi'il mudhari' pada lafaz yardi, ya, atau yardo. Kemudian yang ketiga yaitu hadfun nun, yaitu masuk pada af'alul khamsah lam yadriba, ya, yang asalnya yadribani. Nah, di sini mata tatazawwadu minal ma'rifah. Nah, di sini asalnya tatazawwaduna. Ketika kemasukan amil syarat maka nunnya dibuang sebagai tanda kalau misal itu berupa af'alil khamsah. Mata tatazawwadu minal ma'rifah. Kapan seseorang memiliki pengetahuan, tahaqqaqu amalal ummah, maka ia terrealisasi menjadi harapan umat, gitu.
Barang siapa yang mempunyai ilmu, gampangnya, maka itu merupakan harapan daripada masyarakat gitu loh. Di sini tatazawwadu itu berupa fi'il mudhari dibaca jazm, dan alamat jazmnya itu dengan membuang nun. Sama begitu juga lafaz tahaqqaqu ya. Oke, next. Di sini ada mulahadot ya, perhatian ya seputar uslubus syarat. Di sini fi'lus syarat wa jawabus syarat ya'tiyani ala suratul madi. Jadi kalau misal tadi kita membahas fi'il syarat dan jawab syarat itu berupa fi'il mudhari. Tapi ada juga gitu yang fi'il syarat dan jawab syaratnya itu berupa atau terbuat dari fi'il madi. Ya. Nah, contoh di sini in dzakara talib. Kalau si talib ini dzakara murojaah bijiddin dengan sungguh-sungguh, wajtihadin dan usaha keras, tafawwaqu, maka dia akan berhasil ya, lulus gitu, tafawwaqu. Nah, di sini dzakara dan tafawwaqu di sini berupa bentuknya itu fi'il madi ya. Makanya di sini fi'il mabdinya apa? Mabni 'alal fathah. Tapi apa? Fi mahali jazmin, yaitu menempati mahalnya jazm. Meskipun fi'il madi di sini mabni fathah, tapi mahalnya itu mahal jazm. Karena dzakara di sini berupa fi'il syarat. In dzakara. Kalau si thalib itu memurojaah dengan sungguh-sungguh, wajtihadin tafawwaqa, maka dia akan berhasil atau sukses. Begitu juga lafaz tafawwaqa, yaitu dalam menempati mahalnya jazm ya sebagai jawab syarat. Kemudian jawab syarat yakunu ahyanan jumlah ismiyah. Nah, jawab syarat terkadang juga yaitu berbentuk dengan jumlah ismiyah. Nah, contoh di sini yaitu in tudzakir. Nah, tudzakir di sini berupa fi'il mudhari ya. In tudzakir, kalau kamu memurojaah durusaka, pelajaran-pelajaran kamu, bijtihad, dengan sungguh-sungguh, dengan usaha keras, fa anta. Nah, di sini sebagai jawab daripada fi'il syaratnya berupa jumlah ismiyah. Ya, itu terkadang ya, fa anta muwaffaq, maka kamu orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, di sini fa anta itu berupa dhamir munfasil mabni fi mahalli raf'i mubtada. Kemudian yang terakhir catatannya yaitu yuhdafu al-harful ad'af. Jadi membuang huruf yang lemah. Apa sih? Idal taku harfan sakinan, ketika terdapat dua huruf yang mati. Maka ketika ada dua huruf yang mati, maka salah satunya itu dibuang gitu loh. Di sini mata tanal jaizata tafuz bil manzilatir rafi'ah. Nah, di sini ada tuh syaratnya mata, tanalnya berupa fi'il syarat, tafuznya itu berupa jawab syarat. Nah, tanal di sini sebelumnya itu lafadznya tanal. Karena terdapat dua huruf sukun ya, maka dibuang alifnya. Begitu juga lafadz tafuz, yaitu terdapat wawu sebelum kemasukan mata sebagai adatus syarat. Oke, mungkin itu saja mengenai uslubus syarat ya. Yang perlu teman-teman ingat, ntar apa sih di dalam uslubus syarat? Pasti berarti ada syarat, kemudian ada fi'il syarat dan jawab syarat. Ntar fi'il syaratnya ntar bisa dari fi'il mudhari atau jawabnya dari madi, ntar itu merupakan pembahasan yang lebih spesifik ya. Ntar bisa dibolak-balik gitu loh. Ntar fi'il syaratnya madi, jawab syaratnya mudhari, atau sebaliknya. Itu saja untuk uslubus syarat. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan mengenai tadi apa yang sudah dijelaskan, monggo bisa ditanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.